Pernikahan dadakan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba di mana hari ini adalah hari pernikahan Dito dan Sena. Acaranya dilangsungkan di sebuah masjid. Pernikahan tersebut terbilang sederhana karena itu adalah permintaan Om Yogi yang tak ingin media tahu bahwa Sena telah menikah siri dengan Dito. Arka dan yang lainnya pun hadir dalam masjid guna untuk menjadi saksi bisu pernikahan sahabatnya itu. Tak dapat dipungkiri bahwa hati mereka semua berbunga-bunga karena akhirnya mereka semua telah memiliki pasangan masing-masing. Mata Arka, Leo, Dimas, dan Kemal sudah berkaca-kaca melihat Dito yang sedang duduk di depan penghulu bersama dengan Sena. Di sampingnya tak lupa Om Yogi yang menjadi wali nikah Sena. Tangan Dito bergetar dan berkeringat dingin dikala berjabat tangan dengan penghulu, bahkan wajahnya berubah pucat pasi karena saking gugupnya. "Rileks saja nak, tidak usah terlalu gugup," ujar Pak Penghulu pada Dito. "Saya tidak gugup Pak, tapi tangan saya hanya bergetar," elak Dito membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa geli. "Baiklah kalau begitu mari kita mulai ijab kabulnya." "Mari Pak." "Saya nikahkan Ananda Dito Sanjaya dengan Sena Atmaja Purnama binti Dama Atmaja Purnama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta emas permata seberat 750 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sena Atmaja Purnama binti Dama Atmaja Purnama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta emas permata maksudnya seberat," ujar Dito lantang namun terkejut dikala ia salah menyebut permata menjadi pertama, membuat seluruh tamu undangan mencoba menahan tawanya. Bahkan Sena juga menutup bibirnya agar tak keluar suara tawa, terkecuali Om Yogi yang wajahnya hanya datar dari tadi. "Ulangi lagi nak," potong Pak Penghulu dengan tersenyum menggelengkan kepalanya melihat Dito yang sangat gugup. Pak Penghulu tersebut pun mengulangi ijab kabulnya dengan lantang. Dito menarik napas panjang sebelum mengucap ijab kabulnya. Sena menepuk paha Dito guna memberikan semangat membuat hati Dito menghangat. "Saya terima nikah dan kawinnya Sena Atmaja Purnama binti Dama Atmaja Purnama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta emas permata seberat 750 gram dibayar tunai," jawab Dito lantang dengan sekali tarikan napas karena ia sangat takut salah lagi. "Bagaimana saksi sah? 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 Sah?" Dito tak kuasa menahan tangisnya, ia langsung menangis sesegukan dengan tubuh yang bergetar. Akhirnya setelah sekian lama ia menanti-nanti saat dimana dirinya menikah dengan Sena telah terjadi. Segala macam pengorbanan ia lakukan demi bisa menikah dengan Sena. Hiks, aku menikah, aku tidak lajang lagi," ujar Dito menangis sesegukan menutup wajahnya di depan penghulu. Arka dan yang lainnya pun tak kalah senang, mereka juga ikut menangis melihat Dito menikah. Hiks, akhirnya Dito menyusul kita menikah juga. Aku tidak menyangka bahwa dia laku juga," ujar Arka menangis di bahu Putri. "Benar Ar, Hiks, aku sempat mengira bahwa tidak ada wanita yang mau menikah dengannya karena keluarganya," timpal Leo menangis dalam dekapan Ara. "Aku juga, padahal baru kemarin kita semua lajang, tapi sekarang kita sudah menikah dan punya anak," seloro Dimas yang menitikkan air matanya. "Inilah hidup, saat kita mengingat masa lalu, itu sungguh terlalu singkat waktunya, karena yang lambat itu menjalaninya," celetuk Kemal seraya memeluk Bilkis yang menangis di pelukannya. Bilkis juga nggak nyangka, hiks kalau Bilkis dapat suami duda, padahal dulu mimpi aja nggak menikah dengan duda, ujar Bilkis tanpa sadar membuat Kemal tersedak ludahnya. Begitu juga dengan Arka CS yang langsung tertawa pelan mendengar ucapan Bilkis. "Lalu, apakah kamu menyesal loh?" tanya Kemal serius menangkup pipi Bilkis. "Tentu tidak, karena Bilkis tidak pernah bermimpi menikah dengan Habi, tetapi Bilkis bercita-cita menikah dengan Habi," ujar Bilkis tersenyum manis membuat hati Kemal terasa meleleh mendengar gombalan Bilkis. "Sayang, aku juga mau digombalin seperti Kemal," pinta Leo manja pada Ara. "Iya kak, nanti Ara belajar dulu sama Mbak Google, baru deh Ara gombalin kakak setiap saat," balas Ara tersenyum polos membuat Leo gemas ingin segera mengucup bibir Ara, namun dengan gerak cepat Dimas menarik telinga Leo. "Ingat, ini di dalam masjid Le," ujar Dimas dingin membuat Leo tertawa cengengesan. "Hehehe, maaf." Kembali lagi ke Dito yang disuruh untuk mencium kening Sena oleh Pak Penghulu, begitu juga dengan Sena yang disuruh mencium punggung tangan Dito. Dito mengecup lembut kening Sena, ia mendiamkan bibirnya di kening Sena lama, karena Dito begitu menikmati momen istimewa ini. "I love you my little wife," bisik Dito dibalas senyuman malu-malu oleh Sena. "I love you too my dokter cabul," balas Sena pelan mencium punggung tangan Dito. "Awas saja Se, nanti malam akan aku tunjukkan apa itu artinya cabul," batin Dito menyeringai. Setelah itu Sena langsung bangkit mencium punggung tangan Om Yogi dengan mata yang berair. Ia sangat bahagia karena setidaknya di hari pernikahannya ada Om Yogi sebagai walinya.
Semoga kamu bahagia sayang. Ingatlah bila suatu saat nanti dia membuat hatimu sakit atau bahkan membuatmu menangis, maka katakan pada kakak agar kakak memutilasi tubuhnya. Ujar Om Yogi tersenyum lembut mengecup kening Sena. Bulu kuduk Dito langsung merinding mendengar ancaman tak langsung Om Yogi. Ia bersumpah dalam hatinya agar tak menyakiti Sena dalam sadar maupun tidak sadar, karena ia tahu betul karakter Om Yogi yang dijuluki singa bisnis. Perlahan Sena berjalan menuju Mama Dito dan seluruh keluarga Sanjaya. Ia menyalami mereka satu persatu. Maafkan Mama yang dulu pernah jahat sama kamu nak, Mama menyesal, ujar Mama Dito penuh sesal apalagi ia tahu siapa Sena sebenarnya. Semuanya sudah berlalu Ma, jangan diungkit dan diulangi lagi. Bila Mama bertanya apakah Sena memaafkannya, maka jawabannya sudah, tapi sulit bagi Sena melupakan setiap perbuatan Mama di masa lalu. Balas Sena tersenyum kecil membuat Mama Dito menundukkan kepalanya. Aku telah merestui adikku menikah dengan putra kalian, tetapi bukan berarti aku memaafkan perlakuan buruk kalian terhadap adikku. Andai saja adikku tidak merengek meminta padaku agar membatalkan hukuman untuk kalian, maka akan aku pastikan kalian hidup di jalanan. Ujar Om Yogi belak-belakan, bahkan di depan Dito serta seluruh tamu undangan yang tak lain Arka CS dan keluarga besarnya saja. Dia benar-benar manusia setengah iblis, lihatlah, demikian saja lebih parah daripada Lucifer, bisik Leopard Arka. Kau benar, sebaiknya kita menjauh darinya agar kita tidak dapat mendengar kata-kata speknya. Balas Arka pelan. Ketakutan Dito. Mentari menyapa bumi, sinarnya yang hangat dapat dirasakan oleh pasangan romantis yang baru saja melakukan penyatuan alam. Sepengantin pria perlahan membuka matanya, dia merasakan sesuatu yang berat menindih tubuhnya, sehingga tanpa sadar senyuman manis terbit dari wajahnya. Dekecupnya kening gadis, oh ralat wanita maksudnya, karena semalam kegadisannya telah diberikan kepada suami tercinta. Ciuman hangat itu mampu mengusik wanita yang terlelap damai itu. Yuk, sayang, bangun, bukankah kita harus segera bersiap-siap untuk pulang ke pensiun kakakmu? Bisik Dito mencium telinga Sena. Hyun, bentar lagi om, pinggang Sena masih sakit. Balas Sena serak mengeratkan pelukannya seraya menggesekkan hidungnya di dada bidang Dito. Sayang, jangan menggodaku, nanti akan kubuat pinggangmu itu remuk selama sebulan. Tegur Dito dengan tangannya yang sudah tak bisa dikendalikan. Hehehe, jangan om, ini saja rasanya sudah remuk seperti setahun rasanya. Balas Sena cepat langsung bangkit ingin berlari ke kamar mandi, namun ia langsung meringis kesakitan dikala merasakan perih yang amat sangat di pangkal pahanya. Sakit om, liris Sena. Sayang, maafkan aku karena terlalu semangat semalam. Ujar Dito panik sekaligus khawatir membuat Sena tersenyum kecil karena inilah yang ia senangi dari Dito. Tidak apa-apa om, paling nanti baikan kok. Balas Sena tersenyum manis meskipun di bawah sana sudah sangat sakit. Apanya yang tidak sakit? Matamu saja sudah berkaca-kaca karena menahan sakit. Lebih baik kamu berendam air hangat dulu. Setelah itu baru aku kasih salep untuk mengurangi sakit kamu. Ujar Dito khawatir langsung menggendong tubuh Sena membawa masuk ke dalam kamar mandi. Dito menyiapkan air hangat untuk Sena. Setelah itu ia juga ikut masuk ke dalam bathtub. Perlahan ia memijit tubuh Sena dengan lembut. Apa begini lebih baik sayang? Tanya Dito lembut. Iya om, tubuh Sena terasa lebih rileks. Balas Sena memejamkan matanya menikmati pijitan Dito. Iya, dan sekarang aku ingin kamu tidak boleh memanggilku om karena apa kata dunia kalau mendengar seorang istri memanggil suaminya om. Bisa-bisa aku jadi bahan tertawaan oleh anak ABG sayang. Mereka saja memanggil pacarnya dengan sebutan Hani, Bani, dan Sweetie. Masa kamu kalah sama mereka? Sungguh Dito mengerucutkan bibirnya membuat Sena gemas. Cuk, lagi, pinta Dito manja, menunjukkan bibirnya. Cuk, di sini, sini, dan sini. Pinta Dito menunjukkan pipi, hidung, dada, dan si anak konda yang sudah tegak. Cup, 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 cup. Di sini belum sayang. Rengek Dito menunjukkan si anak konda. Sena malu Bani. Ujar Sena pelan menutup wajahnya karena malu memanggil Dito dengan panggilan tersebut. Kamu panggil aku apa tadi sayang? Tanya Dito dengan mata yang berbinar. Om, elak Sena membuat wajahnya karena terlalu malu. Tidak sayang, bukan itu. Rengek Dito menggosokkan hidungnya di leher jenjang Sena. Hehe, gali om. Tawa Sena pecah memberontak dari dekapan Dito. Makanya cepatan panggil aku seperti tadi sayang, ujar Dito tanpa menghentikan aksinya. Bani, berhenti, balas Sena membuat Dito langsung tersenyum senang. Ingat, kamu tidak boleh memanggilku om lagi, jadi tetaplah panggil aku Bani. Bani, kalau kamu membantah maka akan aku hukum dengan cara seperti ini. Tegas Dito langsung mencium lembut Sena, hingga terjadilah penyatuan panas antara si anak konda dengan hutan Amazon.
Bani, apa nanti Sena akan segera hamil seperti Bilqis dan Kak Ara? Tanya Sena polos mengelus perut ratanya membuat Dito yang sedang menyisir rambutnya tersentak. Duk, Dito langsung terduduk lemah di kursi meja rias, ia menatap kosong ke depan. Oh ya ampun, Dito telah melakukan kesalahan besar, ia melupakan sesuatu yang penting yaitu memakai pengaman semalam. Bagaimana ini, apakah benihnya itu akan segera tumbuh menjadi Dito Junior? Apa yang harus Dito lakukan? Haruskah ia menyerap kembali benihnya itu? Tapi itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Dito mengusap wajahnya frustasi. Bagaimana ia menghadapi si singa iblis itu? Atau Om Yugi? Ia merutuki kebodohannya karena terlalu bersemangat semalam sampai lupa hal penting itu. Ini semua karena si putri sultan itu. Gara-gara dia aku lupa memakai pengaman. Tapi apa yang dilakukannya benar juga karena semalam aku bisa merasakan nikmatnya cakrawala berkali-kali. Berarti ini salahku? Batin Dito menjerit. Sena yang melihat kepanikan di wajah Dito pun langsung menghampiri suaminya itu. Sena langsung duduk di pangkuan Dito dan mengalungkan tangannya ke leher Dito. Bani, kamu kenapa? Aku telah melanggar janji sayang, ujar Dito menatap sendu Sena. Janji apa Bani? Tanya Sena lembut mengelus pipi Dito. Aku lupa mau memakai pengaman semalam. Bagaimana nanti kalau kamu hamil sayang? Bisa-bisa ususku dicincang untuk dijadikan umpan buaya. Bahkan bisa jadi empeduku difermentasi terus dijadikan makanan ularnya. Dan juga mataku dicongkel terus dicocol pakai sambal sayang. Terang Dito dengan wajah khawatir dan panik membuat Sena tertawa lepas. Ia tak habis pikir kenapa bisa Dito yang selalu dibanggakannya karena berani dan berbadan kekar, tapi langsung menciut ketika membayangkan kemarahan kakaknya. Apakah Om Yogi sangat menakutkan? Tapi Sena belum melihat aura bengis Om Yogi, bahkan sang kakak sangat manja dengannya. Sayang, kamu kenapa ketawa? Apa kamu gak khawatir kalau suami tampanmu ini berada dalam bahaya? Sungut Dito mengerucutkan bibirnya. Bukan begitu Bani, tapi tidak mungkin kakak akan melakukan itu semua karena dia takut adiknya jadi janda muda. Jelas Sena menarik gemas hidung Dito. Benarkah sayang? Wajah Dito langsung berbinar mendengarnya. Nanti bila benar benihnya itu tumbuh, Dito akan berlindung atas nama Sena. Hehe, nanti kalau dia ingin menghajarku maka akan kuadukan dia pada Sena. Aku yakin dia tidak bisa berkutik nantinya. Lagian waktu itu aku tidak pernah berjanji juga, aku cuma diam saja saat itu. Batin Dito tertawa senang. Pokoknya bila nanti kakak mau menghajarku maka kamu harus membelaku dan memarahinya ya, pinta Dito dengan mata yang pupi ais. Baik Bani, balas Sena mencuci bibir Dito. Huek huek, suara seseorang muntah membuat si pria parubaya langsung berlari ke kamar mandi. Ia terkejut melihat sang istri sedang memuntahkan cairan bening. Kamu kenapa Mom? Tanya pria tersebut memijit tengkuk istrinya. Gak tahu Pak, perut Mom dari tadi seperti diaduk, liris sang istri. Kita ke rumah sakit sekarang. Balas pria parubaya tersebut khawatir langsung menggendong tubuh lemah sang istri.